Selanjutnya kita belajar rumus fungsi if dengan hasil value atau angka. Yang dimaksud dengan hasil value atau angka, nanti angka-angka yang di sini itu bukan berupa huruf tapi berupa angka. Karena nanti ada rumus fungsi if dengan hasil karakter atau huruf. Jadi di sini huruf seperti kalimat saya, seperti kata-kata saya, bukan, iya, tidak, tapi tulisan bukan angka. Dan itu rumusnya beda nanti. Rumus fungsi if dengan hasil value atau angka. Kali ini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Saya tekankan, nanti pada Microsoft Excel pada tipe lain, mungkin 2009, 2007 atau 2008, rumus ini belum tentu berlaku. Bisa jadi yang berlaku rumus yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Tapi pada intinya sama, cuma beda tipis saja. Mungkin yang di 2010 itu pakai titik koma, mungkin yang di 2009 yang pembatasnya ini bukan titik koma, tapi dia pakai koma. Ada juga nanti yang pakai koma saja atau titik saja. Nah, jadi nanti kalau misalnya pakai rumus ini tidak muncul nilainya, ya berarti mungkin beda tipe Microsoft Excel-nya. Kita bahas pakai yang salah satunya ini, kita coba saja. Makanya di sini sengaja saya tampilkan tipe-tipe lain dari rumus fungsi if ya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai titik dua, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Di sini pada tabel ini kita berbicara masalah tunjangan anak yang akan diberikan oleh perusahaan. Perusahaan sudah memberikan satu keputusan. Anak yang ditanggung perusahaan paling banyak 2. Berarti kalau kita punya anak 3, perusahaan cuma nanggung 2. Punya anak 4, tetap 2. Pokoknya di atas 2 anak itu tidak akan ditanggung oleh perusahaan. Bagaimana rumusnya? Nah, kita hapus dulu ini ya. Rumusnya di sini. Kita ingin membuat fungsi if sama dengan if, baru buka kurung. Pernyataan perusahaan ini akan kita tuangkan dalam bentuk rumus. Ini adalah tentang jumlah anak. Berarti kita cari kolom yang hubungannya dengan jumlah anak. Nah, di sinilah kolom jumlah anak. Maka di sinilah pernyataan itu dibuat. Klik. Nah, apa pernyataan yang ingin kita buat? Kita ingin buat pernyataan bahwasannya yang di atas 3, yang di atas 2 anak, bahwasannya yang di atas 2 anak, perusahaan hanya menghitung 2 anak. Berarti 2 dikali 400.000 tutup kurung. Jadi di sini pernyataannya, jika anaknya di atas 2, perusahaan tetap menghitung anak itu 2 saja dikali 600.000. Sisanya perusahaan nggak mau peduli. Nah, yang di atas 2 itu mana? Ini 36. Cuma 2 ini doang yang di atas 2, 36. Nanti pada bagian ini terjawab 800.000 saja karena 2 dikalikan 400.000. Ini kan langsung dimatikan kan, 2 dikali 400.000. Kemudian yang tidak sesuai dengan pernyataan ini yaitu F9 di atas 2. Berarti yang tidak sesuai dengan pernyataan itu adalah yang bernilai 1, 0, dan 2. Dia akan menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu yang di luar pernyataan. Caranya bagaimana? Ikuti rumus ya. Ulang dari awal. Sama dengan fungsi if, sama dengan fungsi if, buka kurung, buat pernyataan. Pernyataannya yaitu F9 lebih besar dari 2. Setelah pernyataan selesai dibuat, kasih tanda titik koma. Habis itu buka kurung lagi. Habis itu baru kita buat rumusnya. Kalau rumusnya sudah selesai, tutup kurung lagi. Nah, setelah itu kita kasih tanda titik koma lagi. Nah, kita ingin membuat rumus di luar pernyataan kan.
kasih lagi buka kurung, baru kita buat rumusnya. Rumusnya apa? Yaitu jumlah anak dikali 400.000, tutup kurung, jangan lupa tutup kurungnya. Ini tutup kurung untuk pernyataan yang ini tutup kurung untuk pernyataan yang ini, kurung terakhir ini untuk tutup kurung yang ini. Berarti kita nambah lagi satu tutup kurung, baru enter. Selesai rumus kita. Kita copy. Apakah terbaca? Oh tidak, rumus kita tidak terbaca. Ada problem. Di mana problemnya? Mari kita teliti. Lihat angka 400 ini. Angka 400 ini harus dikunci. Karena kalau tidak dikunci, nanti pada bagian berikutnya ketika di copy dia akan membaca menurun. Misalkan pada saat dia di copy di bagian ini, maka yang terbaca adalah turun barisnya, dia membaca gaji tunjangan. Kesini lagi, maka dia akan membaca kolom kosong. Kolom kosong dibaca. Kalau nggak ada nilainya, itu Excel for Windows membacanya 0. Berarti rumus dikali 0 ya 0 semua hasilnya. Nah, jadi pada rumus ini ada yang harus dikunci, yaitu I6. Sengaja saya sisipkan ada rumus yang dikunci ini untuk mengingat pelajaran di video yang kedua. Di video yang kedua itu harus kita ingat kembali pelajaran mengunci sel pada bagian baris. Lihat nanti di video kedua pelajaran mengunci sel pada bagian baris. Di sini kita terapkan lagi. Ya, jadi pelajaran itu memang harus diulang-ulang biar melekat ya. Coba kita kunci di bagian baris. Ya, caranya yang mau kita kunci adalah I6. Berarti yang I6 aja. Yang lainnya nggak usah. Di sini yang ada I6-nya di sini dan di sini. Kita klik di depan angka 6. Karena yang mau dikunci baris, berarti kita klik di depan angka. Angka itu menunjukkan baris. Kasih tanda dolar. Di sini juga I6, klik di depan angka. Angka itu menunjukkan baris. Baru kasih tanda dolar. Nanti kalau di copy, ini tidak akan bergerak terkunci, dia akan panteng di sini aja. Mau di mana saja dia tetap akan mengalihkan di posisi I6. Baru kita enter rumusnya. Nah, ini adalah rumus yang sudah kita kunci. Kemudian kita copy. Selesai. Rumus itu terbaca dengan baik. Coba kita perhatikan. Ketika anaknya 1, dia dapat tunjangan 400.000. Ketika anaknya 0, ya dia nggak dapat tunjangan. Ya kan? Karena di rumus yang kita siapkan kan adalah rumus yang benar kan? Rumus yang kita siapkan adalah yang ini. F dikalikan dengan I6. Karena di X ini dia nilainya 0 dikalikan 400 ya 0. Di sini 2 dikalikan 400 ya 800. Jadi kalau untuk rumus yang 1, 2, 3 ini itu dia mengambil rumus yang kedua di luar pernyataan, yaitu F11 dikali 6. Nah, F11 itu yang ini F11 kan? Ini F11 dikali 6. Begitu dia naik, dia berubah menjadi F10 dikali I6. F10 dikali I6. Begitu dia naik lagi, dia berubah menjadi F9 dikali I6. I6-nya nggak berubah karena kita kunci. Tuh, turun, masih I6. Turun, masih I6. I6-nya nggak berubah karena kita kunci. Tapi F-nya kan nggak kita kunci. Karena tidak kita kunci, begitu kita naikkan, yang di sini F kita naikkan, dia jadi F10, barisnya tidak kita kunci ya. Di sini kan barisnya F11 di baris ke-11. Begitu kita naikkan, karena nggak dikunci ya jadi F10. Begitu dinaikkan, karena nggak dikunci jadi F9. Dan memang tidak harus dikunci, karena di sini akan membaca sesuai baris.
Kalau di sini harus dikunci. Jadi itu yang harus dipahami. Sudah selesai pelajaran kita sampai di sini. Fungsi if ini memang harus betul-betul dilihat dengan jeli cara pembuatannya. Yang perlu diperhatikan dalam fungsi if ini, pertama, jumlah kurung tidak boleh kurang. Jumlah tanda kurung tidak boleh kurang. Jumlah tanda baca pembatas, yaitu titik koma, ini tidak boleh lupa. Jika tanda pembatas ini lupa, maka satu saja lupa, rumus tidak akan terbaca. Begitu juga dengan tanda kurung ini, satu saja kita lupa tanda kurungnya, rumus tidak akan terbaca. Dan yang perlu diperhatikan lagi, apabila ada perlakuan khusus dalam sebuah pernyataan, misalnya di yang sesuai pernyataan itu dan yang di luar pernyataan itu ada yang diperlakukan khusus, yaitu seperti nilai I6 ini. I6 ini kan perlu dikunci, itu namanya perlakuan khusus. Ya kita harus terapkan perlakuan khusus itu, kunci. Nanti kalau tidak dikunci dia akan error bacanya ke bawah. Jadi itu hal-hal harus diperhatikan. Saya ulangi lagi, tidak boleh kurang tanda kurungnya, tidak boleh kurang tanda pembatasnya, yaitu titik koma itu harus benar cara peletakannya, dan tidak boleh mengabaikan hal-hal khusus yang perlu dilakukan. Misalnya seperti nilai 400 ini harus dikunci secara baris, kuncilah secara baris. Kalau tidak dilakukan maka tetap rumus kita akan error. Kenapa di sini saya menyisipkan ada yang harus dikunci, yaitu I6? Karena saya ingin teman-teman mengingat video bagian kedua yang saya ajarkan di situ cara mengunci baris. Jadi nanti pada pelajaran berikutnya saya akan sisipkan pelajaran di video kedua, di ketiga, atau yang di pertama. Jadi terus teringat lagi, dan itu akan tertanam di pemahaman kita. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang rumus fungsi if dengan hasil value. Berikutnya kita akan masuk ke tahap rumus fungsi if yang lain, yaitu rumus fungsi if dengan hasil karakter atau huruf. Baiklah, berikutnya kita masuk ke rumus fungsi if dengan hasil kata atau huruf. Yang dimaksud dengan hasil kata atau huruf seperti ini. Pada kolom ini adalah kolom yang kita buat fungsi if, nanti yang dimunculkan adalah huruf. Bisa huruf A, B, C, atau mungkin kata. Lulus, gagal, atau mungkin menjadi kalimat. Tidak lulus, tidak diterima, dua kata kan sudah bisa disebut kalimat ya. Jadi rumusnya berbeda. Kalau kita pakai rumus fungsi if yang memunculkan angka atau value, itu kita menggunakan tanda kurung. Tetapi kalau rumus fungsi if dengan hasil atau kata, kita menggunakan tanda kutip. Perhatikan ya, saya tunjukkan. Ini yang value. Yang value atau angka, dia menggunakan tanda kurung pada bagian sesuai pernyataan dan di luar pernyataan. Tetapi kalau yang hasilnya kata atau huruf, pada bagian sesuai pernyataan dan di luar pernyataan dia menggunakan tanda kutip. Tanda kurung itu hanya dipakai pada bagian ujung dan ujung saja. Sementara di bagian sesuai pernyataan dan di bagian di luar pernyataan menggunakan tanda kutip. Itulah bedanya. Jadi fungsi if dengan hasil kata atau huruf ini sebenarnya jauh lebih mudah. Baiklah, kita mulai rumusnya. Ini kita hapus dulu. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kembali, saya ini menggunakan Microsoft Excel 2010 dengan rumus seperti tertera di atas ini. Ini yang berlaku di Microsoft Excel 2010. Andaikan nanti teman-teman ketika menggunakan titik koma itu tidak berhasil, gunakanlah
rumus yang ini. Bisa pakai titik 2, pembatasnya ini bisa pakai titik 2, bisa pakai koma saja, ini bisa diganti koma saja, ini bisa dipakai titik. Jadi masing-masing tipe Microsoft Excel itu ada sedikit perbedaan. Nah, itu bisa kita coba ya. Andaikan nanti ada yang pakai Microsoft Excel 2007 ternyata dengan titik koma nggak bisa, dia ternyata bisanya dengan koma saja, ya udah pakai koma saja, karena memang formatnya berbeda, tipenya juga berbeda, tapi nggak jauh-jauh perbedaannya, hanya terletak di titik koma ini. Ini bisa berubah jadi koma, bisa berubah jadi titik, bisa berubah jadi titik 2. Saya lanjutkan. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut ini kita berbicara masalah nilai siswa. Kita berbicara masalah nilai siswa. Rumus itu acuannya adalah total nilai di atas 140 dianggap lulus. Kita punya perjanjian di sini. Total nilai di atas 140 dianggap lulus. Inilah yang mau kita tuangkan menjadi bentuk rumus di tabel berikut ini. Artinya apa? Lulus, karena ini semuanya nilainya di atas 140. Begitu 140 itu kan bukan di atas, ya kan? Yang kita sebutkan perjanjiannya di atas 140. Kalau 140 itu belum di atas, berarti di sini akan tulis gagal. Oke, jadi kita ada dua ya. Ada dua jawaban yang kita kehendaki, yaitu lulus dan gagal. Di sini perjanjiannya di atas 140. 140 itu sendiri berarti tidak masuk syarat. Maka nanti di sini akan ditulis nilai gagal. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik di kolom yang akan kita buat rumus, baru kita kasih sama dengan kita ketik if. Seperti biasa, setelah if dibuat tanda kurung. Kita ikuti rumus ya, kita ikuti rumus ini ya. Setelah itu kita buat pernyataan. Pernyataannya apa? Tentang total nilai. Tentang total nilai, ya kita ke kolom total nilai. Kolom total nilai itu di sini. Di sinilah kita buat pernyataan. Klik di bagian paling atas, yaitu 150. Kita buat perjanjian ini. Total nilai di atas 140 berarti H10 ini kan total nilai ya. Total nilai di atas, kita kasih tanda di atas, lebih dari 140. Ini bisa dibaca di atas, ini bisa dibaca lebih dari ya. H10 lebih besar 140. H10 ini mewakili total nilai, berarti total nilai lebih besar 140, itulah bentuk pernyataan yang kita sepakati. Apa hasilnya? Lulus. Nah, maka sesuai pernyataan itu berarti kita buatlah sesuai pernyataan, yaitu lulus, diawali dengan tanda kutip 2. Ketik saja kalimat lulus, diakhiri dengan tanda kutip 2. Setelah kita ketik, tanda pembatasnya kan titik 2, kita kasih titik 2. Setelah titik 2, kita buat pernyataan yang kedua, yaitu di luar pernyataan. Kita buat yang ini, di luar pernyataan. Yang di luar pernyataan apa? Gagal. Berarti kita mulai dengan tanda kutip 2, ketik gagal. Akhiri lagi dengan tanda kutip 2. Setelah itu tutup kurung. Ingat, tutup kurung dan tanda bacanya tidak ada, boleh yang kurang walau hanya 1. Di sini tutup kurungnya ada 2. Di sini kita buat sudah 2, benar. Di sini tanda pembatasnya, titik komanya letaknya juga sudah benar. Di sini tanda kutipnya juga sudah benar. Di sini juga tanda kutipnya sudah benar, ya kan? Berarti rumusnya sudah benar, tinggal kita enter. Terbaca lulus. Karena di sini tidak ada nilai yang dikalikan, dijumlahkan, berarti tidak perlu rumus, tinggal di copy selesai. Cara ngopinya saya ajari sekali lagi, saya ulangi. Klik di bagian lulus, pada mouse klik sisi kanan,
kemudian copy, taruh di bawah kursor, klik di bawah kata lulus, tahan dan tarik sampai ke bagian akhir yang ingin di copy, kemudian pada mouse, klik lagi sebelah kanan mouse, lalu paste. Terbaca kan sesuai dengan perjanjian yang diinginkan. Apabila total nilainya 150 dia lulus, apabila total nilainya 160 dia lulus, apabila total nilainya 180 dia lulus. Kenapa? Karena 150, 160 dan 180 ini di atas 140. Sedangkan total nilai yang tidak di atas 140, kalau 140 itu berarti bukan di atas kan? Ini perjanjiannya kan yang di atas 140, berarti 140 itu masih gagal. Maka terbaca gagal. Itu saja sebenarnya untuk rumus fungsi if dengan hasil kata atau huruf. Dia lebih mudah. Kalau yang hasilnya value yang bisa dimasukkan rumus itu lebih susah. Jadi untuk pelajaran rumus fungsi if mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk video keempat kita akan mengikuti pelajaran yang lebih sulit lagi, yaitu rumus fungsi if di dalam fungsi if. Berarti di dalam rumus fungsi if itu ada lagi fungsi if-nya. Nanti efeknya dia tidak hanya dua pilihan. Misalkan saja nilai 100 ini mau kita kasih nilai excellent, baru nanti ada jawaban lagi 90 nilainya sangat baik, 80 baik, dan 60 cukup. Nanti akan ada 4 jawaban, excellent, sangat baik, baik dan cukup. Dalam satu rumus bisa memilih 4 jawaban. Nah itu kita belajarnya di bagian rumus fungsi if di dalam fungsi if. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kita nantikan video berikutnya, yaitu video pelajaran mengenai rumus fungsi if di dalam fungsi if, baik itu secara kata maupun secara value. Terima kasih.